Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Firman dari IPT SD Negeri 6 Mojong, calon guru penggerak tahun 9. Nah, kali ini saya bersama dengan guru teman sejawat yang akan melakukan supervisi akademik. Kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching secara langsung dengan teman sejawat dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Untuk kegiatan kali ini, kami berdua akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Dengan ini, saya persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sudarni, guru PTSD Negeri 6 Mojong, dan saat ini saya mengajar di kelas 5. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Adapun tujuan observasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan Ibu dalam melakukan kegiatan supervisi akademik nantinya. Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam rangka mengetahui persiapan Ibu selanjutnya. Pertanyaan pertama, Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran saya yaitu dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua Pak, saya dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dan beserta fungsinya. Oke, baik. Berarti dalam tujuan pembelajaran ini ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu menyebutkan unsur-unsur iklan, kemudian mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu, adalah area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran ini. Baik Pak, saya ingin mengembangkan tentang pengetahuan siswa dalam berbagai informasi tentang unsur-unsur iklan Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembangkan pengetahuan tentang organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Berarti area pengembangan Ibu yang ingin capai adalah untuk meningkatkan pengembangan atau pengetahuan siswa dalam informasi tentang unsur-unsur iklan. Kemudian yang kedua adalah Ibu ingin menggali atau meningkatkan pengetahuan numerik dalam informasi tentang organ-organ manusia dan fungsinya. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa strategi Ibu yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran ini? Baik Pak, jadi strategi yang saya akan lakukan dalam pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBM dengan metode pembelajaran berupa diskusi. Oke, baik, sangat bagus ya strateginya, Bu ya. Tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE, dan kemudian ada pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Oke, baik Ibu. Tentunya dalam strategi ini tentunya harus juga dipersiapkan media yang matang ya. Nah, kira-kira media apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran ini? Jadi dalam pembelajaran ini Pak, saya menggunakan media pembelajaran yang pertama yang dalam bentuk video yang saya akan tampilkan dengan infografis. Kemudian saya takutnya nanti jika pembelajaran saya berlangsung dan mati lampu, maka saya juga print dalam bentuk gambar. Oke, baik. Berarti Ibu ini menyampaikan dua alternatif media yang akan digunakan. Yang pertama adalah dalam bentuk tayangan video. Untuk alternatif kedua, apabila ada kendala dalam penayangan tersebut, berarti Ibu akan menggunakan media gambar yang Ibu bikin sendiri atau buat sendiri dalam bentuk di print dalam kertas, Bu ya. Oke, sangat ampuh ya strategi yang dipersiapkan. Oke, kemudian untuk pelaksanaannya kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Jadi insya Allah Pak, pelaksanaannya itu yang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Dan alokasinya sekitar 2 jam. Oh iya, 2 jam pelajaran ya. Oke, baik Ibu.
Eh, saya kira untuk hari ini kita sudah cukup. Namun ada yang ingin saya tanyakan terakhir adalah kira-kira apa yang ibu dapatkan dari percakapan ini? Jadi setelah saya melakukan percakapan ini, saya sangat merasa senang dan bersahaja karena bisa mengungkapkan unek-unek yang ada dalam pikiran saya tentang rencana ini. Saya masih bertanya-tanya apakah rencana yang saya gunakan sudah bagus atau belum. Setelah melakukan percakapan ini, saya merasa sangat senang dan lega. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Untuk kali ini percakapan observasi kita saya kira sudah cukup, dan saya akan menunggu kabar baik dari Ibu. Kita akan bertemu di hari Rabu nantinya dalam kegiatan pelaksanaan supervisi akademik untuk kelas 5 Bu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu. Insyaallah. Seluruh jasad gerak. Lencang depan gerak. Gerak, gerak. Silakan perempuannya dulu. Silakan dulu. Ya, silakan kepala kelas. Sebelum kita mengajarkan marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Jadi sebelum kita mulai pelajaran, dicek dulu kehadirannya. Hari ini hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Kenapa Saiful tidak hadir? Oh iya, Saiful sakit. Jadi mari kita sama-sama berdoa supaya teman kita Saiful cepat sembuh ya. Oke, sebelum ibu mulai pelajaran, ibu tanya dulu. Ada yang pernah sakit perut? Oh, pernah. Sekarang ibu tanya lagi, apa kira-kira yang menyebabkan kita sakit perut? Kita cek dulu tanggal pada luar sana ya. Apa lagi yang menyebabkan kita sakit perut? Karena makan makanan pedas. Jadi sebelum kita makan, kita harus cek dulu ya kualitas dari makanan yang kita akan konsumsi. Jadi dengarkan anak-anak. Jadi sekarang perhatikan sebelum kita menjaga sistem pencernaan kita. Kita harus tahu yang mana organ-organ pencernaan pada tubuh kita dan beserta fungsinya ya. Oke, sebelum pelajaran kita cek dulu pelajaran lalu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang kedua, dengan mengamati informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Ya, tentang makanan. Ini adalah iklan tentang makanan. Sekarang ibu tanya, apa-apa yang ada pada iklan tersebut? Ada gambar bakso, apa lagi? Ada gambar nasi goreng. Ini tentang apa ini? 15.000 itu apa namanya? Iya, dia menjelaskan ada harganya, tentang harga makanannya. Kemudian apa
dari makanan tersebut. Nah, sekarang Ibu bagi 4 kelompok. Dia akan mendiskusikan apa unsur-unsur yang ada pada iklan. Ya, silakan berbagi informasi tentang apa kira-kira unsur. Dia satu kelompok dia merasa sudah selesai? Yeay! Jadi saya minta untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang unsur-unsur iklan. Silakan. Silakan maju ke depan. Unsur-unsur pada iklan. 1. Gambar. 2. Judul. 3. Badan iklan. 4. Call to action. 5. Info kontak. Saya luruskan tadi, saya nomor ini dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke materi berikutnya. Tentang suhu. Ya, organ-organ pencernaan pada atau pada manusia. Yang pertama apa? Mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk Tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi. Asam klorida atau HCl berfungsi. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. saksikan video tentang organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nah, sekarang Ibu berikan tugas ya untuk mendiskusikan apakah unsur-unsur macam-macam organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya ya. Silakan.
Dua, tiga. Anak-anak, pada kesempatan hari ini, setelah selesai pembelajaran, siapa yang bisa simpulkan materi pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Abdullah Syahidhat. Unsur-unsur iklan. 1. Judul. 2. Gambar. 3. Badan iklan. 4. Kriteria. 5. Informasi kontak. 6. Bukan perencanaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Abdullah Syahidhat. Pelajaran kita pada hari ini kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Jadi berdoa ini dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Tujuan sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali kami akan praktikkan serangkaian seperti akademik dalam kegiatan pembelajaran menggunakan paradigma seperti coaching secara langsung dengan tema sejawat. Hari ini saya bersama dengan Ibu Sudani yang kebetulan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dan hari ini juga akan ditemani oleh Bapak praktik pengajar Bapak Sultan. Adapun kegiatan kali ini adalah kegiatan pasca observasi yang sudah dilaksanakan di kelas, tujuan untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan rekan sejawat, yang dengan ini dilakukan sendiri oleh Ibu Sujarni di kelas 5. Baik, untuk Ibu Sudarni, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pelaksanaan kemarin di kelas 5. Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas? Karena sebagian besar siswa sangat antusias dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, dan saya sangat bersyukur Pak bahwa alat peraga yang saya gunakan dapat berfungsi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih banyak bahwa Ibu telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan perasaan yang cukup senang dan bahagia, walaupun ada beberapa siswa yang belum begitu antusias, namun Ibu merasa senang karena sudah menggunakan alat peraga dengan baik dan sempurna. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana proses pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Ibu laksanakan? Untuk saya hanya sekitar 50% yang sesuai dengan rencana saya, karena walaupun sebagian besar siswa sudah antusias dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, tapi saya tidak bisa mengikuti juga Pak, karena ada beberapa siswa yang belum antusias dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi Ibu dalam kegiatan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih ada siswa yang belum begitu antusias dengan kegiatan tersebut. Namun pelaksanaan tersebut sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana kompetisi apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan tersebut? Kompetensi yang mungkin saya akan kembangkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah kompetensi pedagogik Pak, karena saya merasa bahwa pengetahuan saya tentang strategi pembelajaran itu masih kurang, sehingga setelah mungkin saya kembangkan kegiatan pengetahuan tersebut, saya dapat melakukan pembelajaran yang lebih interaktif dari pembelajaran sebelumnya. Baik. Jadi kompetensi atau area yang Ibu ingin capai adalah kemampuan dalam segi pedagogik.
Sekarang kira-kira apa harapan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya berharap selama kegiatan tersebut pembelajaran yang saya lakukan berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Yang di mana pembelajaran yang sebelumnya masih kurang aktif. Mungkin setelah melakukan kegiatan ini, pembelajaran yang saya lakukan lebih aktif, inovatif dan interaktif lagi dari pembelajaran sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin untuk kegiatan fase observasi kali ini saya kira cukup. Dan ini tidak melanjutkan insya Allah akan dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya untuk memperbaiki kegiatan tersebut. Baik, barangkali ada tambahan dari Bapak Peneliti Praktik untuk hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Firman selaku direktur dan Ibu Sunarni yang diedukasi dari percakapan dengan pada hari ini sedang hari Firman sudah memberikan pertanyaan yang berbobot mengenai potensi-potensi yang ada juga jawaban-jawaban yang disampaikan sudah menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran itu dapat dianalisis yang sudah baik, yang sudah kurang, sudah dipahami. Dan setelah itu tentu dapat memberikan solusi apa yang terbaik untuk itu. Dan setelah itu yang diharapkan yang melakukan observasi pembelajaran pada hari ini dan untuk hari yang akan datang. Kira demikian yang saya ucapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak juga atas tambahannya. Jadi kami berharap juga dalam kegiatan ini langkah ke depan kami atau tidak lanjut kami akan melakukan perubahan terhadap kegiatan-kegiatan pelajaran yang masih dianggap kurang. Baik, kami juga mungkin cukup sampai sekian dulu untuk kegiatan pasca observasi kegiatan supervisi akademik untuk kata masa Jawa. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.